Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 551 sampai bab 560. Geralt ikut campur karena dia tidak tahan melihat Jarvis dan Yolanda terus menyalahgunakan kekuasaannya. Selain itu, Geralt akhirnya ingat siapa Blake Watford. Dia adalah orang yang mengatur pesta ulang tahun untuk Elena Larson. Geralt telah disibukkan dengan Lilian selama pesta. Jadi dia hanya bisa berbicara singkat dengan Blake saat itu. Mereka paling banyak berkenalan. Namun, Jarvis dan Yolanda jelas melewati batas. Semua karena dia ingin tidak menonjolkan diri. Jika mereka adalah teman dekatnya, dia akan membiarkannya begitu saja. Namun, keduanya bukan siapa-siapa. Mengapa saya harus tetap diam dan membiarkan orang-orang idiot ini mengikuti anak buah saya? Geralt berpikir dalam hati. Tuan Crawford, Anda berada di sini selama ini. Blake tahu bahwa dia kacau begitu dia melihat Geralt. Seolah-olah jantungnya baru saja jatuh ke perutnya. Dia marah setelah mendengar bahwa putri kesayangannya telah terluka. Karena semua perhatiannya terfokus pada Yolanda dan Jarvis, Blake tidak terlalu memperhatikan orang lain. Namun, melihat Geralt di depannya sekarang, dia langsung tahu bahwa ada kesalahpahaman besar. Semuanya masuk akal sekarang, pikir Blake. Blake sangat bingung karena dia belum pernah mendengar tentang Thomas Fish sebelumnya. Jadi ternyata VIP yang dimaksud adalah Geralt. Karena Tuan Lile tidak ingin mengungkapkan identitas asli Geralt, dia tidak banyak menjelaskan kepada para manajer, yang menyebabkan kesalahpahaman ini. Ya, aku di sini hanya untuk istirahat, kata Geralt sambil tersenyum sambil mengangguk. Michelle dan yang lainnya tercengang. Apa yang terjadi? Pria ini kenal Geralt. Hei, apakah Anda selesai berbicara? Kembalilah ke sini dan biarkan aku menamparmu. Yolanda jelas masih sangat marah. Saat dia menerjang ke arahnya, Blake hanya menamparkan Yolanda dengan kekuatan penuh, membuatnya jatuh ke tanah. Kalahkan anak-anak nakal ini, perintah Blake tanpa ragu-ragu. Dengan Geralt di sekitarnya, dia tahu bahwa dia tidak perlu khawatir lagi. Blake menoleh untuk melihat ekspresi Geralt, tetapi Geralt hanya menghindari tatapannya. Ini berarti bahwa dia tidak akan campur tangan dengan apapun yang akan dilakukan Blake terhadap keduanya. Semua karyawan panik melihat ini. Blake, bagaimanapun, hanya mendekati Geralt dengan hormat sebelum berkata, Tuan Crawford, jika saya tahu bahwa Anda akan datang, saya akan dengan senang hati mengantar Anda. Anda tidak perlu menyia-nyiakan upaya seperti itu dan meminta bantuan Tuan Lile. Tidak apa-apa. Itu hanya keputusan impulsif. Kelompok ini sepertinya tidak menyerah dan saya tidak ingin berdiri di bawah matahari lebih lama lagi. Saya hanya menarik beberapa tali di sana-sini dan begitulah cara kami masuk. Jelas Geralt. Sekarang semua orang tahu apa cerita sebenarnya. Apa, Geralt? Kaulah yang membawa kami masuk. Tanya Queenie tidak percaya. Michelle juga tidak percaya. Tidak mungkin itu benar. Namun, hanya dari percakapannya dengan Blake, semua orang di sana sekarang yakin bahwa Geralt juga memiliki koneksi yang adil. Bagaimanapun, seorang pria barbar telah membungkuk kepada Geralt dan bahkan berbicara dengannya dengan hormat. Pada saat itu, pendapat semua gadis tentang Geralt berubah seketika. Meskipun tidak ada yang mengakui kehadirannya sebelumnya, dia adalah orang yang sebenarnya yang membuat mereka semua masuk. Itu adalah penjelasan yang masuk akal juga. Lagi pula, Jarvis hanya menghubungi Tuan Edward. Bagaimana dia bisa membuat para manajer bergegas menyambut kedatangan mereka? Bapak Crawford, Geralt memperhatikan bahwa Blake ingin mengatakan sesuatu. Bisakah kita membicarakan ini di kantor? Saya akan segera ke sana, Mer. Watford. Sela Geralt dengan anggukan. Tentu saja, Tuan Crawford, kata Blake sambil memimpin pengawalnya keluar dari restoran. Geralt punya ide tentang apa yang ingin dibicarakan Blake dengannya. Dia akhirnya mengerti mengapa Sunny Springs tampak jauh lebih megah dari biasanya.
Acara besar besok. Ada kemungkinan besar bahwa Zack telah memerintahkan Blake untuk mengadakan pesta untuk ulang tahunnya. Geralt ingin menghilangkan keraguannya dengan menanyai Blake. Namun, itu adalah masalah pribadi. Dia tidak ingin Queenie dan yang lainnya tahu tentang ini. Setelah memelototi Jarvis, yang masih berantakan total, Geralt meninggalkan restoran. Tahan Geralt, jelaskan dirimu, kata Queenie sambil bergegas ke arahnya. Wajahnya pucat pasi dan dia tampak sangat terguncang. Sama seperti yang lainnya. Dia tidak tahu bagaimana Geralt bisa membalikkan keadaan dengan begitu mudah. Dia selalu memandang rendah dirinya. Saat Geralt berhasil melakukan intervensi, Queenie merasa seolah-olah dia baru saja dihancurkan oleh batu besar. Dalam benaknya, dia terus berharap bahwa orang lain yang memegang kekuatan sebesar itu. Siapapun akan melakukannya. Siapapun kecuali Geralt. Mengapa dia menyebut Geralt sebagai Mer? Crawford, bukankah dia hanya orang rendahan? Kenapa oh kenapa? Ini adalah pikiran yang membanjiri pikiranku ini. Dia merasa sangat kesal. Apa yang kamu inginkan? Tanya Geralt acuh. Jika bukan karena Tuan Winters, aku bahkan tidak akan membuang waktuku untuk bermain-main dengan kalian. Pikir Geralt dalam hati. Jelaskan dirimu sekarang juga. Mengapa pria itu begitu hormat padamu? Dia bahkan tampak takut padamu. Apa hubunganmu dengannya? Tanyaku ini. Jangan menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Bersenang-senanglah dengan sisa perjalanan Anda. Jangan khawatir. Saya pasti akan memberitahu mereka untuk meninggalkan kalian sendirian. Jawab Geralt sebelum keluar dari restoran. Saat dia berjalan melewati Michelle, dia menatapnya dengan emosi yang campur aduk. Dia tidak menyangka dia menjadi individu yang begitu kuat. Dia tidak bisa memberi tahu sama sekali. Dengan pipinya yang terbakar, Michelle merasa tidak berbeda dengan Queenie. Faktanya, dia bisa dibilang lebih kesal daripada Queenie. Pada saat itu, satu-satunya perhatiannya adalah latar belakang Geralt yang sebenarnya. Siapa pria ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang rendahan itu yang membuat kita masuk. Itu Jarvis. Itu pasti. Teriak Yolanda dalam penyangkalan. Jarvis hanya mengatupkan giginya saat dia menelepon ayahnya. Ternyata Tuan Edward bahkan tidak memberi mereka tanggapan yang tepat. Apa-apaan ini? Siapa Geralt sebenarnya? Queenie sekarang sangat penasaran. Dia tidak tertarik untuk berbicara dengan orang lain selain Geralt sekarang. Dia segera bergegas keluar dari restoran, berharap bisa menyusul Geralt. Sementara itu, Blake memberikan segelas air kepada Geralt sebelum berkata, Tuan Crawford, tidakkah kamu ingat? Besok ulang tahunmu, dan Tuan Lile menyuruh kami mengatur sesuatu untukmu. Jadi mereka akan mengadakan pesta untukku, pikir Geralt. Geralt sangat mengenal Zack. Dia pasti hanya ingin memberi Geralt ulang tahun yang menyenangkan. Namun, Geralt lebih suka mengundang beberapa orang untuk makan malam. Itu saja akan tetap berarti baginya. Tetap saja. Proses dekorasi sudah dimulai. Jadi Geralt tidak berencana untuk ikut campur karena semua upaya itu sudah dilakukan. Saat keduanya memasuki kantor Blake, Geralt langsung merasa lega. Bagian dalam ruangan itu dingin. Dan Geralt akhirnya bisa beristirahat. Dia menghela nafas lega saat dia duduk di kursi. Blake, di sisi lain, berdiri di sampingnya dengan sopan. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun kecuali Geralt menanyainya tentang apapun. Tiba-tiba, pintu kantor terbanting terbuka. Geralt, saya perlu mendengar kebenaran. Tolong beritahu saya apa yang terjadi di sana. Seorang gadis telah masuk ke kantor. Dan itu bukan sembarang gadis. Itu adalah Queenie Winters. Dia telah mengamati mereka dari jendela. Dia bisa melihat bahwa Geralt sedang duduk di kursi di meja sementara pria besar dari sebelumnya hanya berdiri di sampingnya dengan sopan. Queenie merasa dia menjadi gila. Suci, Ratu, aku sudah memberimu jawaban. Teriak Geralt sambil melompat. Dia pasti tidak berharap dia mengejarnya. Ada apa denganmu? Saya hanya khawatir. Dengar, kamu mungkin telah memenangkan lotre atau semacamnya. Dan meskipun aku tidak yakin berapa banyak yang kamu menangkan, bukankah kamu bertindak terlalu naif? Masyarakat akan memakanmu. Tidak peduli berapa banyak yang telah Anda menangkan. Berhati-hatilah dan jangan tertipu atau Anda akan berakhir di jalanan nanti. Ya, itu jauh lebih masuk akal. Geralt pasti telah berinvestasi dalam atraksi dengan uang lotre.
Ini adalah satu-satunya kesimpulan masuk akal yang bisa dia buat saat itu. Emosinya sedang kacau dan dia merasa sangat kesal dengan perubahan tiba-tiba dalam dinamika kekuatan. Setelah mengatakan apa yang dia butuhkan untuk menenangkan dirinya, Queenie segera meninggalkan kantor. Pipinya menggembung. Hah, gadis ini. Jika dia mengetahui identitasku yang sebenarnya, aku tidak akan pernah mendengar akhirnya. Kata Geralt sebelum tertawa. Saat Blake pergi untuk menjalankan tugasnya, Geralt memutuskan untuk menutup mata sebelum meninggalkan atraksi dan mendapatkan istirahat yang layak. Dia pasti tidak ingin bergabung dengan Queenie dan teman-temannya. Queenie juga tidak ingin dia ada lagi. Setelah beberapa waktu berlalu, ketukan bisa terdengar di pintu. Bapak, Edward, saya telah membawa pendatang baru untuk melapor kepada Anda. Itu adalah suara wanita yang lembut dan Geralt sedikit terkejut saat mendengarnya. Masuk, kata Geralt. Pintu kemudian perlahan terbuka dan seorang gadis berseragam memasuki kantor. Dia memiliki rambut panjang dan sosok yang bagus. Di tangannya ada sebuah dokumen dan di belakangnya ada gadis cantik lainnya. Bapak, Edward. Aku. Suara gadis itu perlahan menghilang. Dia akan memperkenalkan dirinya. Tetapi kata-katanya tidak akan terbentuk begitu dia melihat siapa yang duduk di kantor. Geralt juga terdiam. Dia hanya menatap kedua gadis itu saat kecanggungan di kantor bertambah. Tuan Crawford, itu kamu. Aku tidak tahu kamu akan ada di sini. Kata gadis itu sambil segera menundukkan kepalanya karena malu. Dia tidak berani melakukan kontak mata. Sharon, apa yang kalian berdua lakukan di sini di Fuenti? Bukankah kamu seharusnya berada di Serene County? Tanya Geralt sambil terus menatap keduanya. Ketika Geralt sedang menyelidiki perusahaannya, Sela telah mengetahui identitas aslinya. Adapun Sharon, dia juga tahu karena dia hadir saat insiden di pusat real estate. Inilah mengapa situasinya terasa sangat canggung bagi mereka bertiga. Meskipun dia ingat apa yang telah dilakukan Sela dan Sharon padanya dalam ingatan baru-baru ini, dia masih berteman baik dengan kedua gadis itu di sekolah menengah. Sela bahkan pernah bertarung melawan Waylon karena menindas Geralt. Dia tidak benar-benar memiliki waktu dalam hidupnya di sekolah menengah. Tetapi dengan dua gadis di sekitarnya, hari-hari sekolah menengahnya masih berakhir dengan cukup baik. Bahkan saat itu, banyak orang memandang rendah dia tetapi tidak keduanya. Mereka benar-benar memperlakukannya seperti teman baik. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa Geralt masih merasa pendiam ketika berhubungan dengan mereka berdua. Meski persahabatan mereka tak lagi sama, Geralt tetap merasa wajib memperlakukan mereka dengan baik. Bapak, Crawford, saya akan pergi ke Departemen Sumber Daya Manusia sekarang. Sharon baru saja bergabung dengan perusahaan. Oh, dan karena besok adalah hari ulang tahunmu, perusahaan menugaskan beberapa gadis cantik untuk menjadi pendamping. Jadi mereka masih ingat hari ulang tahunku. Yah, ini agak aneh, pikirnya dalam hati. Begitu. Nah, Blake sekarang sibuk mendekorasi tempat ini. Kata Geralt sambil berdiri. Situasinya masih sangat canggung. Oh ya, jadi Sharon, mengapa kamu mencari pekerjaan sekarang? Bagaimana dengan Hayward? Tanya Geralt. Meskipun dia dulu naksir dia tidak lagi memiliki perasaan untuknya. Well, setelah Hayward mengetahui bahwa Anda adalah Mar Crawford, dia sangat terkejut sehingga dia menolak untuk meninggalkan rumahnya selama berhari-hari. Selain itu, dia tahu tentang hubungan masa lalu kita. Jadi, Sharon berhenti di sana dan membiarkan kalimatnya menggantung. Jadi Sharon mencari pekerjaan sebagian karena aku. Geralt berpikir dalam hati. Geralt kemudian menyunggingkan senyum canggung sebelum berkata, tapi tahukah kamu, aku masih benar-benar tersanjung. Haha. Ingat kembali di sekolah menengah. Ulang tahun terbaik yang pernah saya alami adalah di kantin. Mendengar itu, baik Sharon dan Sela mulai mengenang. Selama sekolah menengah, hampir semua orang menolak bergaul dengan Geralt. Dan hari ulang tahunnya tidak mengubah fakta itu. Ulang tahunnya tahun itu adalah pada hari hasil. Dan semua orang harus kembali ke sekolah menengah selama liburan untuk mendapatkan sertifikat mereka. Sela dan Sharon lah yang menyarankan agar mereka merayakan ulang tahun Geralt di kantin. Mereka ingin merayakannya bersamanya sebelum dia bergabung dengan militer. Kedua gadis itu, bersama dengan Lilian, telah membeli kue besar untuk Geralt saat itu.
Lilian ada di sana sejak dia dekat dengan Sharon dan meskipun dia sedikit ragu pada awalnya, dia tetap merayakan ulang tahunnya bersamanya. Itu adalah pertama kalinya Geralt makan kue, dan dia merasa sangat tersentuh. Saat itulah dia memutuskan untuk tetap berteman dengan mereka untuk selamanya. Sekarang, bagaimanapun, dia menyadari betapa beratnya keputusan itu ketika universitas dimulai. Dia terus berhubungan dengan Sela dan Sharon. Akhirnya, bagaimanapun, keduanya mulai menghantuinya. Mereka bahkan tidak repot-repot membalas pesannya. 2 tahun kemudian, Geralt bersemangat ketika dia bertemu Sharon di Maybury. Sharon harus mengakui bahwa karena dia masih sangat ramah dan banyak bicara, dia jelas sangat menghargai persahabatan mereka bahkan setelah begitu banyak waktu berlalu. Namun, Sharon merasa malu berada di dekatnya. Jadi dia menghindarinya dengan cara apapun. Dia bahkan menghinanya berkali-kali. Ada saat-saat ketika dia berlebihan juga, mengakibatkan dia terluka secara fisik. Terlepas dari semua itu, Geralt terus membantunya dalam beberapa kesempatan dan dia bahkan tidak menyimpan dendam padanya. Dia telah mengambil keuntungan dari itu, yang menyebabkan Geralt semakin terluka. Inilah mengapa Geralt akhirnya mulai bersikap dingin padanya. Adapun Sela, dia telah memandang rendah dirinya sejak mereka bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Dia sedikit malu ketika mereka bertemu. Jadi dia hanya berbicara sopan dengannya. Bahkan membuat beberapa lelucon ringan di sana-sini. Namun, Geralt masih berpikir bahwa dia menghargai persahabatan mereka sama seperti dia saat itu. Mereka bahkan seharusnya pergi ke reuni kelas bersama. Namun, dia pergi dengan Waylon sebagai gantinya yang mengakibatkan dia merasa tidak nyaman hampir sepanjang hari itu. Waylon telah sering menggertak Geralt di sekolah menengah. Geralt tidak pernah membela dirinya sendiri. Bahkan ada saat ketika Waylon melemparkan kursi ke Geralt yang membuatnya terbang ke belakang kelas. Dia tanpa ragu, musuh bebuyutan Geralt. Meski sadar akan hal itu, Sela tetap mendekatinya. Geralt sangat terluka setelah mengetahui hal itu. Sekarang kedua gadis itu menyadari bahwa Geralt adalah Tuan Crawford yang sebenarnya dari Maybury. Mereka tidak bisa tidak menyesali tindakan mereka. Keduanya mengira bahwa dia bukan lagi Geralt yang mereka kenal. Padahal kenyataannya Geralt tidak pernah berubah. Merekalah yang telah berubah. Maaf, Geralt, kata mereka berdua bersamaan. Kedua gadis itu menunjukkan ekspresi yang dipenuhi dengan rasa malu dan penyesalan. Tidak apa-apa, jawab Geralt sambil tersenyum lembut. Meskipun dia masih bersikap baik kepada mereka, mereka bertiga tahu bahwa persahabatan mereka tidak akan pernah bisa diperbaiki dengan baik. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Geralt hanya akan memperlakukan mereka sebagai kenalan sekarang. Tidak ada lagi. Baik Sharon dan Sela mengerti apa yang disiratkan Geralt. Keduanya tahu bahwa mereka tidak bisa hanya memundurkan waktu untuk memperbaiki semua kesalahan mereka, dan hanya memahami yang membuat mereka merasa seperti hati mereka ditusuk oleh ribuan jarum. Kalau saja mereka masih berteman, reuni ini bisa jadi jauh lebih baik. Tidak ingin memperpanjang kecanggungan lebih jauh, Geralt memutuskan untuk kembali karena bagaimanapun juga sudah larut. Yang dia tahu, Queenie yang gila itu mungkin sudah pulang. Geralt benar-benar tidak punya tenaga untuk berjalan jauh. Jadi dia hanya menggunakan salah satu mobil Audi A6 perusahaan untuk pulang. Tepat ketika dia sampai di pintu masuk, Geralt bertemu dengan seorang kenalan lain. Dia memegang dompetnya dan sepertinya dia sedang menunggu taksi. Itu adalah Michelle. Karena Geralt tidak repot-repot membuka jendela mobil, Michelle berhasil melihatnya sekilas saat dia akan pergi. Geralt memanggil Michelle kepadanya. Geralt tidak suka mengabaikan orang, tetapi dia benar-benar berharap dia bisa pergi pada saat itu. Dia tidak terlalu menyukai orang ini. Bagaimanapun, dia secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya terhadapnya. Dia bahkan memiliki saudara perempuannya sendiri yang menggantikannya untuk kencan buta dengannya. Dia memperlakukan ini sebagai penghinaan langsung. Itulah sebabnya Geralt tidak berniat berbicara dengannya selama ini. Apa yang kamu inginkan? Tanya Geralt dingin saat Michelle mendekat ke mobil. Aku hanya ingin berterima kasih untuk hari ini. Jika bukan karena Anda, kami mungkin tidak akan keluar dari situasi itu tanpa cedera. Gadis-gadis lain yang datang dengan saya adalah rekan saya dan beberapa dari mereka sudah pulang, jawab Michelle.
Geral memperhatikan gadis lain yang lebih pendek berdiri di sampingnya saat dia mengatakan itu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika saya memiliki suara dalam hal ini, saya tidak akan membiarkan salah satu dari Anda di tempat pertama. Jarvis yang melakukannya, kata Geral dingin lagi. Pada saat ini tidak perlu menunjukkan kebaikan padanya. Geral berpikir dalam hati. Kata-katanya begitu belak-belakan sehingga wajahnya langsung memerah karena malu. Dia tahu bahwa insiden kencan buta telah merusak hubungan mereka bahkan sebelum sempat dimulai. Dia mengerti betul bahwa dia telah melewati batas. Tetapi dia tidak mau berhenti begitu saja. Michelle awalnya tidak ingin mengalami rasa malu ini. Lagi pula, tidak apa-apa untuk tetap sebagai orang asing dan tidak pernah berbicara satu sama lain lagi. Bukankah itu yang dia sukai selama ini? Namun, setelah kejadian di restoran itu, dia tidak bisa berhenti begitu saja. Sama seperti orang lain, dia tidak tahan melihat dia membuat comeback yang luar biasa. Kamu tidak lebih dari sekian banyak pria yang telah aku tolak. Inilah yang dia pikirkan. Jika Geral tetap seperti yang dia pikirkan pada awalnya, dia tidak akan memiliki reaksi yang begitu besar. Untuk berpikir bahwa pria, opsional, ini ternyata sangat kuat. Ini membuatnya sangat kesal. Terutama ketika dia bahkan sepertinya tidak ingin berbicara dengannya. Dia langsung menuju pintu masuk dengan Audinya. Saya ingin meminta maaf untuk, Anda tahu. Baiklah. Aku tahu aku salah karena mencacimu. Kata Michelle sambil menggigit bibir bawahnya dengan keras. Tidak perlu ada permintaan maaf. Sejujurnya, saya hanya melihat Anda sebagai seorang kenalan. Jadi jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Kata Geral dengan acuh saat dia segera pergi. Michelle sekarang sangat kesal dan marah. Ini adalah pertama kalinya dia diabaikan oleh seorang pria. Dia merasa matanya mulai berair. Tidak hanya dia ternyata sangat kuat, tetapi dia nyaris tidak mengedipkan mata ketika dia mengabaikannya dan pergi begitu saja. Tidak lama kemudian Geral melewati Toyun dan Fuenti. Saat dia mengemudi, Geral melihat sesuatu yang aneh. Tampaknya ada peningkatan tiba-tiba dalam mobil mewah di kota. Kebanyakan dari mereka diparkir di luar hotel. Meskipun agak aneh, Geral tidak terlalu memikirkannya. Pada saat itu, telepon Geral mulai berdering. Dia melihat bahwa itu adalah telepon dari Mrs. Winters. Ada apa? Nyonya Winters. Tanya Geral sambil tersenyum setelah mengangkat telepon. Geral, di mana kamu? Saya melihat bahwa Queenie telah pulang sendiri sebelumnya. Dia tampak sedikit kesal. Apakah Anda berdua terlibat dalam semacam pertengkaran? Apa dia meninggalkanmu sendirian di sana? Tanya Mrs. Winters. Suaranya penuh kekhawatiran. Jangan khawatir. Aku sedang mengemudi kembali sekarang dengan mobil teman. Geral tidak punya pilihan selain mengatakan itu agar Mrs. Winters tidak terlalu memikirkan situasinya. Saya melihat, itu bagus untuk didengar. Ngomong-ngomong Geral, bisakah kamu mendapatkan sekantong beras di kota dalam perjalanan pulang? Dengan begitu pamanmu tidak perlu keluar lagi. Tidak masalah. Geral kemudian menemukan supermarket di dekatnya dan membeli 2 karung beras, sebotol minyak kacang, dan beberapa barang lainnya. Ketika Geral memindahkan barang-barang itu ke dalam mobil, dia ingat bahwa ketika dia baru saja kembali ke Serene County, Tuan Winters menolak untuk mengambil uang dari Geral. Geral telah berjanji pada dirinya sendiri saat itu, bahwa karena mereka tidak akan menerima uangnya, dia hanya akan menggunakan uang itu untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Menyadari bahwa dia hampir melupakan janjinya pada dirinya sendiri, dia bergegas kembali ke supermarket. Setelah beberapa perjalanan masuk dan keluar untuk memastikan dia bisa membawa semuanya, Geral akhirnya membeli beberapa kotak susu, anggur yang enak, dan berbagai bumbu dan rempah-rempah juga. Saat dia membuka bagasi mobilnya yang hampir terisi penuh lagi, dia mendengar suara terkejut memanggilnya. Geral. Geral sedang memegang panci presto di tangannya ketika dia berbalik untuk melihat siapa yang memanggilnya. Itu adalah seorang gadis yang berdiri di pintu masuk sebuah hotel yang berada tepat di sebelah supermarket. Leila, apa yang kamu lakukan di kota ini? Gadis yang berdiri di pintu masuk hotel itu pasti Leila. Dan itu membuat Geral sama terkejutnya dengan dirinya. Lagi pula, dia tidak pernah berpikir dia akan melihat siapapun dari keluarga Jung lagi setelah kejadian itu. Geral terlalu kecewa dan patah hati dengan mereka.
Bahkan setelah Willy menghadapi masalah lebih lanjut, Geralt benar-benar mengabaikannya meskipun ayahnya selalu mengingatkan untuk menjaga mereka atas namanya. Dia juga tidak menjawab panggilan Leila. Ini membuat situasi mereka saat ini lebih canggung dari yang seharusnya. Yah, kami baru saja tiba dan aku akan pergi membeli sesuatu dari supermarket. Aku benar-benar tidak menyangka akan melihatmu di sini. Leila masih sangat baik dan sopan terhadap Geralt. Dia kemudian mulai berjalan ke arahnya. Jelas bahwa dia ingin terus mengobrol. Kita, dengan siapa lagi kamu datang? Tanya Geralt. Orang tuaku dan rekan ayahku. Mereka di sini untuk bersenang-senang. Jawab Leila dengan nada lembut. Saya melihat, kata Geralt sambil mengangguk. Apakah ada sesuatu yang menarik di Twin? Mengapa begitu banyak orang secara khusus datang ke sini untuk bersenang-senang? Namun, Geralt tidak benar-benar ingin terus berbicara dengan Leila lagi. Karena itu, dia tidak repot-repot menanyakan detail lebih lanjut padanya. Omong-omong, Geralt, apakah kamu masih tinggal di rumahmu? Tanya Leila. Tentu saja, di mana lagi saya akan tinggal? Saya melihat, kurasa aku belum pernah ke rumahmu sebelumnya. Lagi pula, kaulah yang selalu datang ke rumahku saat kita masih kecil. Jawab Leila sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Aku harus cepat pulang untuk memasak, kata Geralt. Segera mengganti topik. Leila sadar bahwa Geralt tidak ingin berbicara dengannya. Namun, semakin Geralt mengabaikannya, semakin dia ingin mengobrol dengannya. Bagaimanapun, dia adalah Leila Jung. Apakah dia benar-benar tidak pantas mendapatkan waktu dan perhatiannya? Ngomong-ngomong, Geralt, kamu hanya membeli satu kabel untuk pressure cookermu. Apakah Anda tidak berencana untuk mendapatkan yang cadangan? Lagi pula, tegangan di desa bisa menjadi sangat tidak stabil dan kabel mudah terbakar. Ah, saya tidak benar-benar memikirkan itu. Terima kasih, jawab Geralt sambil tersenyum tipis. Jika dia hanya bersikap seperti ini terhadapnya di masa lalu, segalanya bisa menjadi sempurna. Setelah menempatkan pressure cooker ke dalam mobilnya, dia berbalik untuk masuk kembali ke supermarket lagi untuk mendapatkan kabel cadangan lainnya. Hehe, kamu tahu. Karena aku akan tetap masuk, kamu bisa menyerahkan itu padaku. Sebelum dia bisa menghentikannya, Leila sudah berlari ke supermarket. Tak lama setelah itu, dia kembali dengan kabel cadangan di tangan. Saat dia menyerahkannya kepada Geralt, suara seorang pria parubaya terdengar dari pintu masuk hotel. Leila, apa yang kamu lakukan? Pada saat itu, dua pasangan dan seorang pemuda keluar dari hotel. Mereka semua kebetulan melihat Leila berbicara dengan Geralt. Pria parubaya yang memanggil mereka dengan dingin beberapa detik yang lalu, sekarang berjalan menuju keduanya. Dia tampaknya menjadi pemimpin kelompok. Dan dia secara alami tidak lain adalah Willy sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini, Ayah? Aku hanya membantu Geralt membeli sesuatu. Gerutu Leila. Apa? Anda masih membeli barang untuknya? Aku tidak akan pernah memberikan apapun padanya. Bahkan jika aku harus membuangnya. Segera setelah dia mengatakan itu, dia mengambil kabel dari tangan Geralt sebelum melemparkannya ke tanah. Sebelum ini, Willy sangat tidak puas karena dia siap memohon kepada Geralt untuk menggunakan koneksinya untuk membantunya. Namun, pada akhirnya, Geralt mengabaikannya begitu saja. Hal itu membuat Willy sangat marah dan frustrasi. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak berhubungan dengannya lagi? Leila, kenapa kamu tidak bisa mengingat hal yang begitu sederhana? Leia, yang sebelumnya berjalan mendekat, kini berdiri di samping Willy. Dia hanya menatap Geralt dengan mata penuh penghinaan. Paman Jung, siapa orang ini? Tanya pemuda dari sebelumnya yang juga berjalan mendekat. Dia hanya putra seseorang yang dulu aku kenal. Dia tinggal di Twin. Mengapa sepertinya kamu memiliki semacam kesalahpahaman dengan pemuda ini? Kali ini, pria parubaya lainnya yang bertanya. Alasan mengapa kelompok orang ini berkumpul bukan hanya untuk bersenang-senang bersama. Tujuan kedua mereka, setidaknya bagi kedua pasangan itu, adalah untuk mempertemukan anak-anak mereka. Leila saat ini tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik dengan pemuda itu. Karena putranya juga prihatin dengan masalah ini, pria parubaya lainnya tidak bisa tidak mengajukan pertanyaannya sendiri. Tuan Westwick, ini bukan hanya kesalahpahaman sederhana.
Orang ini di sini sama sekali tidak sopan. Ketika Willy pergi mencarinya terakhir kali, kami tidak dapat menemukannya dimanapun. Kami bahkan tidak bisa menangkapnya. Seluruh perjalanan di sana benar-benar membuang-buang waktu. Jawab Leia dengan marah. Ayo pergi. Leila, jika saya pernah menangkap Anda berbicara dengan orang rendahan seperti ini lagi, jangan salahkan saya karena memberi Anda pelajaran. Teriak Willy dingin sebelum menginjak kabel yang tadi dibeli Leila. Bapak, Jung, teriak Geralt. Secara alami, Geralt tidak akan menyebut pria itu sebagai pamannya lagi. Puff, apa yang kamu inginkan? Tanya Willy dingin. Tidak peduli apa yang Anda katakan. Saya menyumbangkan $70.000 kepada Anda terakhir kali. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa saya telah membantu Anda saat itu. Jika Anda terus berbicara kepada saya seperti ini, saya khawatir itu tidak baik untuk wajah Anda sendiri jika berita tentang masalah ini sampai ke publik. Juga, Bibi Leia berbicara tentang perjalanan yang sia-sia karena kamu tidak dapat menemukanku terakhir kali. Mungkinkah Anda lupa saat saya masih di sekolah menengah? Ketika ayah saya dan saya menunggu Anda di luar rumah Anda hingga 4 jam hanya untuk bertemu dengan Anda. Saya ingat dengan jelas bahwa ketika kami akhirnya bertemu, Anda segera mengirim kami pergi, mengatakan bahwa Anda tidak bebas. Jadi saya kira saya masih orang yang salah hanya karena Anda melakukan perjalanan yang sia-sia. Kata Geralt. Puff, apa maksudmu? Willy orang yang sangat sibuk. Mengapa kita punya waktu untuk menghibur orang sepertimu atau ayahmu? Memikirkannya sekarang, dia melakukan hal yang benar dengan mengabaikan kalian berdua saat itu. Lagi pula, kamu tidak berguna bagi kami. Jawab Leia dengan marah. Saya melihat ada kesalahpahaman yang cukup besar. Saya awalnya berpikir bahwa kami dapat meminta anak desa ini untuk membawa kami berkeliling tempat ini. Dia bisa jadi pemandu wisata kami atau semacamnya. Sepertinya kita harus menghapus ide itu. Kata pemuda itu dengan senyum menghina. Pemandu wisata. Pertimbangkan status kami. Jika kami membutuhkan pemandu wisata, kami harus mencari yang setidaknya memiliki reputasi dan hubungan yang baik dengan kami. Wanita lain sekarang juga ikut campur. Kebencian Leia dan Willy terhadap Geralt membuatnya merasa sama jijiknya dengan Geralt. Namun, Geralt tidak marah. Dia hanya tersenyum tipis pada jawaban mereka. Baiklah kalau begitu, kami akan menyeberangi jembatan ketika kami sampai di sana, Tuan Jung. Sampai jumpa lagi di masa depan. Kata Geralt sebelum masuk ke mobilnya dan segera pergi. Setelah mengetahui bahwa Audi A6 milik Geralt, pemuda itu tercengang. Dia benar-benar mengendarai mobil yang bagus. Dia tidak mengharapkan itu. Dia telah mendukung pamannya dengan menghina Geralt sebelumnya. Tetapi bahkan dia tidak mampu membelikan Audi untuk dirinya sendiri. Apa yang hebat tentang itu? Ini jelas mobil bekas. Dia mungkin bahkan tidak mampu membeli mobil baru. Melihatnya benar-benar merusak suasana hati kita yang baik. Gerutu Leia. Jangan bicarakan dia lagi. Dengus Willy dingin. Sementara itu, Geralt sudah tiba di rumah. Kemarahannya terhadap Willy membuat perjalanan itu terasa jauh lebih singkat. Tampaknya ada beberapa mobil yang diparkir di depan rumah Tuan Winters. Sambil menyipitkan matanya, Geralt menyadari bahwa itu milik putra sulung kedua dan ketiga. Dengan itu, Geralt menekan klakson mobilnya dengan maksud meminta bantuan untuk memindahkan beberapa barang belanjaan. Beberapa orang berdiri di halaman pada waktu itu. Ketika mereka mendengar dan melihat Audi diparkir di depan rumah, mereka tidak bisa menahan rasa penasaran untuk keluar untuk melihatnya. Tuan dan Nyonya Winters juga mengikuti mereka. Ketika Geralt membuka pintu mobil dan melangkah keluar, semua orang yang hadir terkejut. Geralt, Anda mengendarai Audi? Tanya istri putra sulung. Jelas terkejut. Jika ini adalah mobil yang dikendarai Geralt, maka dia jauh lebih mampu dibandingkan dengan putranya sendiri. Jangan tertipu. Audi ini jelas terlihat seperti mobil bekas. Jawab Franciscus. Francis memasang ekspresi jelek saat dia mengatakan itu. Lagi pula, dia mengendarai mobil yang harganya hanya $30.000. Karena Audi A6 Geralt mungkin lebih mahal, tidak dapat dihindari bahwa kompleks inferioritasnya akan menyala. Dengan ekspresi tertekan, Francis kemudian berjalan ke Audi dan menendang bannya dengan ringan. Tidak perlu membuat keributan besar tentang ini. Mobil bekas rekondisi seperti ini sudah lumrah.
Jika penjualnya adalah seorang kenalan, dia mungkin bisa mendapatkannya dengan harga sekitar $15.000. Anda tahu, teman saya pernah mencoba membujuk saya untuk membeli Audi bekas juga. Padahal aku menolak tawarannya. Lagi pula, semakin miskin Anda, semakin Anda ingin mengendarai mobil bagus untuk pamer. Dia benar, hanya bos kaya yang boleh mengendarai mobil Audi. Jawab pemuda lain. Pemuda yang dimaksud adalah Jasper Winters. Sepertinya dia sudah pulang kali ini. Kalian semua sepertinya salah paham tentang sesuatu. Ini bukan mobil saya. Mobil itu milik orang lain. Saya hanya meminjamkannya selama beberapa hari, kata Gerald dengan senyum tipis. Oh, dan di sini saya pikir Anda tiba-tiba menjadi kaya dan membeli mobil sendiri. Ternyata itu bukan milikmu sejak awal. Beberapa ipar perempuan yang hadir merasakan gelombang kelegaan menyapu mereka sebelum mereka tertawa. Melihat sekeliling, Gerald tidak bisa melihat Queenie dimanapun. Rasanya aneh bahwa dia tidak ada di sini. Tetapi dia tidak menanyai siapapun tentang hal itu. Beralih untuk melihat Tuan Winters, dia berkata, "Tuan Winters, aku membeli beberapa barang untukmu. Ayo pindahkan mereka ke dalam rumah dulu." "Oh, anak muda. Mengapa kamu menghabiskan begitu banyak uang lagi? Anda membeli begitu banyak barang," jawab Mrs. Winters dengan pura-pura marah. Dia hanya tidak ingin Gerald menghabiskan banyak uang untuk mereka. Tidak apa-apa. Lagi pula, semua ini adalah kebutuhan dasar. Mereka juga tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak. Saya memberi Anda panci presto. Jadi jika Anda membeli tulang dan iga, Anda bisa membuat sup. Itu bagus untuk kesehatanmu, kata Gerald sambil tersenyum. Tujuannya adalah untuk memberikan barang-barang itu kepada Tuan dan Nyonya Winters sehingga Gerald mengabaikan ejekan dari orang lain. Ya ampun, pressure cooker ini sebenarnya bermerek. Berapa biayanya untukmu? Tanya kakak ipar kedua. Kecemburuan tercermin di matanya. Itu tidak terlalu mahal, hanya sedikit di atas $75. Jawab Gerald. Maka pressure cooker ini tidak dapat dibandingkan dengan yang diberikan kepada kita secara gratis oleh unit Francis. Anda mendapatkan barang gratis seperti ini sesekali ketika Anda bekerja untuk lembaga publik. Dan Anda tahu apa yang mereka katakan. Barang gratis selalu yang terbaik untuk digunakan. Membual adik ipar ketiga, Queenie sendiri tidak terlalu buruk. Dia biasanya mendapat minyak kacang, tuna kaleng, dan makanan kaleng lainnya dari perusahaannya setiap 2 bulan sekali. Kami bahkan tidak bisa menyelesaikan semuanya sehingga kaleng-kaleng itu hanya menumpuk di rumah. Kami hampir tidak perlu mengeluarkan uang untuk makanan sama sekali. Tidak mau kalah. Ipar kedua terus berkata, "Oh, dan tahukah Anda? Salah satu rekan Queenie mengajaknya keluar untuk makan malam-malam ini. Dia diundang keluar untuk makan malam hampir setiap malam. Jadi aku hampir tidak perlu memasak makan malam untuknya sama sekali. Kami benar-benar memiliki begitu banyak makanan gratis." Saat kelompok itu terus membual di antara mereka sendiri, tidak ada dari mereka yang mempertimbangkan untuk membantu Gerald memindahkan barang-barang di dalamnya sama sekali. Pada akhirnya, Tuan dan Nyonya Winters lah yang membantunya memindahkan semua yang ada di dalam. Setelah semua orang memasuki rumah lagi, Gerald tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada mereka. "Oh itu benar. Kau tahu. Besok adalah hari ulang tahunku dan kali ini aku tidak akan merayakannya di rumah. Saya sudah memesan hotel untuk itu. Apakah ada di antara kalian yang punya waktu untuk hadir?" Tanya Gerald. Pada tahun-tahun sebelumnya, Tuan dan Nyonya Winters selalu menjadi orang yang merayakan ulang tahun Gerald bersamanya. Tahun ini tidak terkecuali. Namun, karena semua orang sudah ada di sini, Gerald secara alami merasa berkewajiban untuk mengundang mereka semua ke pesta ulang tahunnya juga. Kakak ipar ketiga terbatuk sebelum berkata, "Seolah-olah kita punya waktu untuk pergi ke sana. Francis dan yang lainnya akan bekerja besok. Kami tidak punya waktu untuk merayakan ulang tahunmu bersamamu." Betul sekali. Terlebih lagi, jika Anda merayakan ulang tahun, bukankah seharusnya Anda makan di rumah saja? Kenapa harus booking hotel? Apakah Anda lupa asal-usul Anda hanya karena Anda punya uang sekarang, kata kakak ipar kedua dengan dingin. Karena Gerald awalnya sangat miskin, semua orang terbiasa memandang rendah dirinya. Fakta bahwa dia tiba-tiba menjadi kaya karena memenangkan lotre menyebabkan dinamika kekuatan terbalik.
mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan mereka. Ini adalah alasan utama mengapa mereka berbicara kepadanya dengan lebih dingin dibandingkan dengan cara mereka dulu. Yah, sepertinya kita semua sibuk. Sepertinya kamu harus merayakan ulang tahunmu sendirian, kata putra sulung selanjutnya. Tepat ketika kalimatnya berakhir, teleponnya mulai berdering. Halo, Tuan Walt, apa kabar? Apa itu? Selamat. Oh, aku pasti akan datang bersama keluargaku lusa. Tidak, tidak, saya bebas. Saya pasti akan bebas setelah saya selesai dengan semua yang saya butuhkan untuk menyelesaikan besok. Haha, setelah itu, putra sulung menutup telepon. Dia terlihat agak bersemangat. Apa masalahnya? Tanya kakak ipar tertua. Ini ulang tahun ke-8 putra Tuan Walt lusa. Kami diundang untuk menghadiri perayaan ulang tahunnya, jadi tentu saja saya setuju. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki pertemuan kamar dagang yang penting untuk dihadiri pada hari itu? Ulang tahun putra Tuan Walt memiliki prioritas yang lebih tinggi. Saya hanya akan membatalkan partisipasi saya dalam pertemuan kamar dagang. Keluh putra sulung. Paman kedua. Saya pikir kita harus mulai makan sekarang. Aku masih memiliki banyak hal penting untuk dilakukan besok. Saya harus kembali dan beristirahat sesegera mungkin. Sebenarnya tidak. Aku masih harus membuat beberapa rencana setelah sampai di rumah karena aku akan bertemu dengan Tuan Jung besok, kata Franciscus. Secara alami, dia juga akan sibuk besok. Bukankah Tuan Jung sudah ada di sini? Saya mengatakan bahwa saya akan mentraktirnya makan malam malam ini. Abaikan saja fakta bahwa dia hanya seorang kepala departemen sekarang. Lagi pula, karena dia adalah sosok yang cukup bereputasi di masa lalu, dia masih memiliki beberapa hubungan dan koneksi di Serene County. Jawab putra ketiga dengan nada bangga. Sangat disayangkan dia tidak bebas malam ini. Sepertinya jadwalnya sudah penuh. Ketika semua orang mulai berpadu satu demi satu, Gerald hanya mendengarkan. Dia hanya bisa menyimpulkan bahwa Tuan Jung yang mereka bicarakan pastilah Willy. Namun, dia tetap diam. Karena semua orang mengatakan bahwa mereka tidak akan bebas besok, Gerald tidak berusaha memaksa mereka untuk menghadiri perayaan ulang tahunnya lagi. Bukannya itu penting baginya. Setiap orang memiliki hal mereka sendiri untuk dilakukan. Setelah makan makanan sederhana di rumah Tuan Winters, Gerald kembali ke rumah. Tidak lama kemudian, dia menerima telepon dari Mila. Selamat ulang tahun, Gerald, teriak Mila. Ini bukan hari ulang tahunku. Mengapa kamu mengucapkan selamat ulang tahun padaku secepat ini? Kata Gerald sebelum tertawa sambil berbaring di tempat tidurnya. Apa yang menghentikanku dari mendoakanmu 2 kali? Saya akan mengucapkan selamat ulang tahun lagi di tengah malam. Tidak seperti aku bisa mengambil kembali keinginanku sebelumnya. Ngomong-ngomong, Gerald, bisakah kamu datang mencariku dalam waktu 2 hari? Setelah Anda selesai menyelesaikan masalah Anda sendiri tentu saja. Saya di stasiun televisi sekarang. Saya baru saja dipindahkan untuk menjadi reporter magang hari ini. Saya akhirnya bisa melakukan sesuatu yang selalu ingin saya lakukan sekarang, kata Mila senang. Mila telah memberitahu Gerald tentang ini beberapa waktu lalu. Dia akan mengikuti ujian untuk melamar menjadi reporter magang. Dia berhasil lulus dan dia sekarang resmi menjadi reporter magang. Gerald sama-sama bahagia untuknya. Tentu saja, aku akan datang mencarimu dalam waktu 2 hari. Kami akan mengadakan perayaan besar bersama untukmu. Jawab Gerald sambil tersenyum. Baik, perhatikan bahwa tanggal itu mungkin tidak tetap. Saya mungkin memiliki liburan singkat dalam waktu beberapa hari jadi kita mungkin perlu mendiskusikannya lagi. Berbicara tentang perayaan, bagaimana Anda berencana untuk merayakan ulang tahun Anda besok? Setelah keduanya berbicara tentang rencana ulang tahunnya sebentar, Mila akhirnya mengatakan bahwa dia perlu mandi. Jadi mereka berdua mengakhiri panggilan. Tepat ketika Gerald hendak meletakkan teleponnya mulai berdering lagi. Kali ini, itu adalah telepon dari Gia. Besok ulang tahunmu kan, Gerald? Tanya Gia segera setelah dia mengangkat. Mengapa Anda tidak mengundang saya untuk merayakannya dengan Anda? Saya menunggu sepanjang hari untuk Anda menelepon saya hari ini. Sudah selarut ini namun Anda masih belum mengundang saya. Mungkinkah Anda sudah melupakan saya? Tidak semuanya. Hanya saja sejak saya kembali ke kampung halaman,
Saya hanya berencana untuk mengadakan perayaan ulang tahun yang sederhana. Jelas Geralt. Sejujurnya, Geralt sama sekali tidak berencana mengundang dia. Meskipun dia sangat baik padanya. Geralt hanya ingin bersama dengan Mila sekarang. Dia tidak ingin terlalu dekat dengan gadis lain. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa melanjutkan hubungan yang rumit dengan Gia tidak akan berhasil. Terlebih lagi, Gia mendapat masalah ketika dia berada di sini bersamanya terakhir kali. Geralt merasa malu bahkan mengundangnya untuk datang lagi. Apakah kamu mengundangku atau tidak? Aku akan datang ke rumahmu untuk mencarimu besok. Kecuali, kau sama sekali tidak menganggapku sebagai temanmu. Gia menyandarkan kepalanya ke kepala tempat tidur saat dia berbicara melalui telepon rumah. Dia saat ini berada di sebuah kamar di sebuah villa. Lewat telepon, Geralt hanya bisa setuju tanpa daya saat dia mengangguk. Segera setelah itu, dia datang dengan alasan yang mengatakan bahwa dia sibuk dan mengakhiri panggilan. Anda bintang. Kamu benar-benar tidak berperasaan terhadapku. Kata Gia dengan ekspresi sedih di wajahnya sebelum menutup telepon juga. Dia awalnya mengharapkan Geralt untuk mengambil inisiatif mengundangnya untuk merayakan ulang tahunnya bersamanya. Sebaliknya, dia sekarang merasa bahwa jika dia tidak memanggilnya, dia pasti tidak akan mengundangnya sama sekali. Terlebih lagi, sejak kejadian besar itu, setiap kali dia mencoba mencari Geralt hanya untuk mengobrol sederhana dengannya, dia selalu menjawab dengan acuh tak acuh. Paling-paling, itu biasa baginya untuk menjawab hanya dengan beberapa kata. Ini membuat Gia sedikit tidak nyaman. Semakin dia merasa tidak nyaman, semakin dia tidak bisa tidak terlalu memikirkan masalah ini. Pada saat itu, ketukan bisa terdengar di pintu kamarnya. Gia, apakah kamu tertidur? Ayahmu dan aku punya beberapa hal untuk didiskusikan denganmu, kata ibu Gia dari balik pintu. Ayah, ibu, aku belum tidur. Anda bisa masuk. Kedua orang tuanya kemudian memasuki kamar tidurnya. Gia dapat melihat bahwa ayahnya memiliki ekspresi yang sangat sedih di wajahnya. Gia, aku tahu kamu tidak ingin mendengar ini. Tetapi keluarga Quarrington Dianken memberi kami perintah kali ini. Mereka ingin kau bertunangan dengan tuan muda ketiga dari keluarga panjang Dianken. Benar-benar tidak ada lagi yang bisa kita lakukan tentang masalah ini. Bapak, Crawford telah membantu kami menyelesaikan masalah ekonomi keluarga kami terakhir kali. Namun, keluarga Quarrington masih menekan kami sampai sekarang. Kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dan kami tidak bisa selalu mengandalkan Crawford untuk membantu kami. Jadi beritahu kami Gia. Apa pendapatmu tentang kontrak pernikahan dengan keluarga panjang? Tanya ayah Gia. Ibu Gia menghela nafas sebelum berkata, meskipun kita sudah mengakhiri hubungan kita dengan keluarga Quarrington, pengaruh dan kekuatan yang mereka miliki terhadap kita terlalu besar. Tolong jangan salahkan ayahmu. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Anda harus mempertimbangkan bagaimana hal ini mempertaruhkan kepentingan perusahaan di sini. Selain itu juga akan mempengaruhi pamanmu dan semua karyawan lain yang bekerja untuk keluarga kita juga. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Anda tahu, kami masih bisa memohon kepada Geralt untuk membantu kami. Dia pasti akan membantuku, jawab Gia. Matanya berkaca-kaca. Gia, meskipun Crawford sangat cakap, Maybury Commercial Group hanya berpengaruh di Maybury City. Keluarga Quarrington dan Long, di sisi lain, memiliki kelompok dan perusahaan yang lebih besar di Yanken. Kata ayahnya sambil menghela nafas. Apalagi, tuan muda ketiga dari keluarga Long bahkan mungkin datang untuk mengunjungi kita besok. Anda harus tinggal di rumah dan bersiap untuk bertemu dengannya. Jika dia meninggalkan kesan yang sangat buruk padamu, kita mungkin masih punya waktu untuk memikirkan solusinya. Tambah ayah Gia. Tidak, aku tidak bebas besok. Ini hari ulang tahun Geralt dan aku akan merayakannya bersamanya. Jawab Gia dengan marah. Besok kamu jangan pergi kemana-mana. Anda tidak perlu lagi mengganggu Tuan Crawford tentang masalah kita. Kamu hanya seorang gadis muda yang tidak mengerti apa-apa. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, ayah Gia segera menarik ibunya keluar dari kamar tidurnya. Gia sangat cemas tentang semuanya sehingga dia siap untuk menangis. Pindah kembali ke Geralt. Dia bangun jam 6 pagi keesokan harinya. Geralt menelepon Zack tadi malam. Dia ingin menyambut ulang tahunnya yang ke-22.
Karena para tamu bisa datang lebih awal, Geralt memutuskan untuk merapikan tempat itu terlebih dahulu. Pada saat itu, seorang gadis tiba-tiba masuk melalui pintu depan. Geralt, saya mendengar dari ibu saya bahwa Anda telah kembali. Tetapi saya sudah mencoba mencari Anda beberapa kali dan Anda tidak pernah ada di rumah. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.